Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1911. Karena kekuatan langit dan bumi yang dia keluarkan sama sekali tidak berpengaruh pada Bailang, begitu dia dekat dengannya, dia langsung menjadi tidak terlihat. Apakah kamu seorang dominator yang kuat? Baru pada saat itulah leluhur klan Ouyang bereaksi, ekspresinya berubah, dan dia menatap Bailang. Kamu baru tahu? Bailang tersenyum ringan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, tolong jangan ganggu saudara ini. Nenek moyang klan Ouyang melihat perubahan mendadak dalam nada suara Bailang, dan berbicara dengan sedikit rasa hormat. Dan alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia tidak bisa melihat kekuatan lawan, jika level lawan lebih rendah darinya, dia pasti bisa melihatnya. Tapi sekarang dia tidak bisa melihatnya, entah kekuatan lawannya sama dengannya, atau lawannya lebih kuat darinya, jadi nadanya berubah. Bagaimana jika aku harus ikut campur? Bailang berkata dengan ringan. Apakah kamu benar-benar akan mengurus bisnismu sendiri? Nenek moyang klan Ouyang menatap Bailang dan berteriak dengan suara yang dalam, dengan kilatan amarah di matanya, dia adalah orang yang kuat di alam kekuasaan tingkat kelima, dan Bailang tidak menunjukkan wajah sama sekali, yang mana juga menyinggung perasaannya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Bailang muntah ringan, matanya menyipit, dan dia melambaikan tangannya ke leluhur klan Ouyang. Boom! Sekelompok api putih menyapu leluhur klan Ouyang, dan dalam sekejap api menyelimuti leluhur klan Ouyang. Nenek moyang dengan cepat mendesak kekuatan hukum langit dan bumi untuk memadamkan api, tetapi pada saat ini dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengerahkan kekuatan hukum langit dan bumi sama sekali. Seolah-olah semua kekuatannya telah terpenjara, dan dia hanya bisa membiarkan api putih melahapnya sepenuhnya, termasuk roh dan jiwanya, dan mengubahnya menjadi abu. Dominator tingkat kelima yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dan memiliki kekuatan untuk melintasi langit dan bumi baru saja mati di bawah bola api, itu membuat orang menghela nafas, dan itu bahkan lebih sulit dipercaya, saya benar-benar tercengang. Untungnya, sebagian kekuatanku telah pulih, kalau tidak aku tidak akan bisa berurusan dengan orang ini. Bailang bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, Bailang dan Ling Jie mendarat di halaman dan berjalan menuju gadis-gadis itu. Senior Putih, Saudara Ling. Luo Qianyu, Yun Tian Bastian dan Liu Xuan'er berteriak satu demi satu. Mereka pernah melihat dua orang ini sebelumnya ketika mereka berada di Tianchenzong. Kakak Bastian belum kembali? Ling Jie bertanya dengan tergesa-gesa. Pertanyaan Ling Jie membuat wajah semua gadis terlihat sangat jelek, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Oke, jangan seperti ini, jangan khawatir. Dia akan segera kembali, orang ini tidak bisa mati, bahkan Tuan Yan tidak bisa membawanya pergi, jadi jangan khawatir. Bailang berkata dengan lembut. Senior, apa yang kamu katakan benar? Luo Qianyu langsung menatap Bailang dengan penuh semangat. Kenapa, kalian tidak percaya padaku? Bailang memelototi Luo Qianyu. Jangan berani, tidak berani, beraninya aku tidak percaya apa yang kamu katakan, Senior Putih. Aku terlalu bersemangat untuk mendengar apa yang kamu katakan. Luo Qianyu berkata sambil tersenyum. Kamu pria yang menarik. Kamu tampaknya adalah bakat yang bisa ditempa. Kebetulan aku akan mengajak orang ini Ling Jie untuk berlatih dan bepergian. Apakah kamu tertarik? Bailang memandang Luo Qianyu dan berbicara. Aku. Luo Qianyu tertegun sejenak, tidak bisa bereaksi. Kenapa kamu tidak mau? Aku bisa memberitahumu, aku tidak mau.
Jadi saya mengajak orang untuk berlatih. Saya melihat bahwa Anda adalah orang yang berbakat, dan Anda adalah saudara laki-laki anak itu, jadi saya berencana memberi Anda nasihat. Bailang berkata dengan ringan. Tentu saja tidak. Senior, apa yang kamu katakan benar tidak terduga. Dengan saranmu, aku pasti bersedia, tapi sekarang Daniel. Luo Qianyu membuka mulut dan berkata, Oke, aku bilang kamu tidak perlu khawatir. Dalam beberapa hari, anak itu akan muncul di depanmu. Tidak akan terjadi apa-apa padanya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Bailang berbicara. Qianyu, kamu pergi dengan senior putih, kami akan memberitahunya saat Daniel kembali. Bei Mingshuang memandang Luo Qianyu dan berkata, Itu, baiklah. Luo Qianyu mengangguk. Akan khawatir tentang ini. Berapa lama? Luo Qianyu berkata sambil tersenyum, lalu matanya melihat Qiu Sui, lalu menatap Bailang dan berkata, Senior, ini wanitaku, bolehkah aku membawanya? Kalian akan menikmatinya. Kamu perlu membawa seorang wanita bersamamu saat pergi berlatih, tapi apapun yang kamu mau, satu lagi tidak terlalu banyak, tidak masalah. Bailang berkata dengan santai. Senior, halo, namaku Yun Fei Yang, ini salah satu keturunanku, namanya Yun Tian Bastian, bisakah kamu membawa Tian Bastian bersamamu, dan memberinya beberapa petunjuk? Yun Fei Yang memandangi Bailang dan tiba-tiba berkata, nadanya sangat hormat. Barusan Bailang membunuh nenek moyang klan Ouyang dengan lambaian tangannya. Dengan IQ Yun Fei Yang, terlihat bahwa Bailang ini adalah master yang kuat di alam dominator, dan dia pasti lebih menakutkan darinya. Jadi ketika dia melihat pihak lain akan membawa Luo Qianyu keluar untuk berlatih dan memberikan beberapa petunjuk, dia mengatakan kalimat seperti itu, dan akan membiarkan Yun Tian Bastian pergi bersamanya. Lagi pula, untuk dapat pergi berlatih dengan master yang begitu menakutkan dari alam dominan, dan untuk diajar olehnya, jelas merupakan sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Dia, lupakan saja. Bailang melirik Yun Tian Bastian dan berkata dengan tenang. Kenapa? Apakah karena bakat Tian Bastian tidak bagus, dia? Ketika Yun Fei Yang mendengar penolakan Bailang, ekspresinya berubah. Dan dia membuka mulutnya dengan cepat. Aku tahu bahwa dia adalah seorang ahli bela diri, dan bakatnya jauh lebih baik daripada kedua orang ini, tetapi dia sudah memiliki seorang master, dan itu adalah pilihan terbaik baginya untuk mengikuti masternya. Kata Bailang langsung. Tapi tuannya hanya. Kata Yun Fei Yang dengan sedikit cemberut. Rupanya kekuatan Daniel membuatnya tidak terlalu puas, dan merasa bahwa dia tidak bisa mengajari Yun Tian Bastian. Kamu, keturunanmu, bisa memuja orang itu sebagai guru. Itu adalah berkah yang dia kembangkan dalam beberapa kehidupan. Jelas lebih baik baginya untuk mengikuti tuannya daripada mengikutiku di masa depan. Tentu saja kamu mungkin tidak mengerti kata-kataku sekarang. Tetapi kamu akan tahu di masa depan bahwa dia pasti beruntung karena kamu, keturunan dari keturunanmu, bisa menjadi muridnya. Setelah Bailang selesai berbicara, dia segera pergi dari sini bersama Luo Qianyu, wanitanya, dan Ling Jie. Yun Fei Yang memfokuskan matanya dan mengerutkan kening, memikirkan arti kata-kata Bailang. Leluhur, aku tidak akan meninggalkan tuanku. Aku akan mengikuti tuanku, dia akan membimbingku dan membuatku lebih kuat. Melihat Yun Fei Yang, Yun Tian Bastian juga berbicara. Kamu ceritakan semua tentang proses berkenalan dengan tuanmu dan apa yang terjadi setelahnya. Yun Fei Yang memandang Yun Tian Bastian dan berkata tiba-tiba. Bab 1912. Ya, leluhur. Yun Tian Bastian mengangguk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata,
dan hari ini juga merupakan hari ketika peringkat Qianlong ditetapkan dan 10 besar dipertandingkan. Di Istana Dongfu, leluhur kehancuran selatan, mata Daniel terbuka lagi, dan 1 minggu berlalu di luar, dan dia telah tercerahkan dan berlatih di segel kuno langit berbintang selama 70 hari. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah memperoleh pemahaman tertentu tentang jari Dewa Lingsu dan teknik penyegelan roh. Dia hampir tidak dapat menggunakan jari pertama dari jari Dewa Lingsu. Sedangkan untuk teknik penyegelan roh, dia masih belum melakukannya. Praktek dengan sukses. Sudah waktunya untuk keluar. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Mereka harus khawatir sampai mati. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia akan pergi dari sini, tapi dia tidak membuang waktu, membiarkan jiwa avatar racun memasuki segel kuno ini untuk terus memahaminya. Bagaimanapun, keberhasilannya dalam pemahaman berarti bahwa Daniel telah berhasil dalam pemahaman, dan apa yang Daniel buat untuk dipahami dan dipraktikkan oleh avatar racun adalah teknik penyegelan bintang yang ia peroleh dari peta langit berbintang di kuburan kuno di bumi. Teknik penyegelan bintang ini juga merupakan teknik rahasia yang sangat kuat. Setelah digunakan, teknik ini dapat menyegel master yang 2 tingkat lebih tinggi dari diri sendiri. Artinya, begitu dia menggunakan teknik penyegelan bintang ini, dia bisa menyegel master tingkat ketiga nirvana, yang menakutkan ketika dia memikirkannya, dan itu tidak lebih buruk dari teknik penyegelan roh dan jari kosong roh. Teknik penyegelan bintang guru adalah teknik penyegelan yang sangat menakutkan. Itu tidak lebih buruk dari seni bela diri dan teknik rahasia di buku surga domain dewa. Anda harus berlatih keras dan memperhatikannya. Sing Sing tiba-tiba berkata, dengan nadanya, dia merasa sedang membandingkan teknik penyegelan bintang dengan teknik Lingsu Shenxi dan teknik penyegelan roh. Ya, tapi tidak mudah mempraktekkan teknik penyegelan bintang ini dengan sukses dan menggunakannya. Daniel menghela nafas. Karena sulitnya mengolah teknik penyegelan bintang sehingga Daniel sudah lama tidak mempraktikannya, latihan teknik penyegelan ini sama sekali tidak lebih mudah daripada berlatih teknik penyegelan roh dan jari roh. Tapi sekarang Daniel juga berencana untuk membiarkan avatar tetap berada di segel kuno langit berbintang untuk berlatih dengan segel kuno langit berbintang, yang merupakan alat curang 1-10 di luar. Dia percaya bahwa seni segel bintang tidak ada artinya jika itu adalah pertanyaan yang berhasil. Setelah latihan teknik penyegelan bintang ini berhasil, itu akan menjadi lebih menyegarkan lagi. Alam hampa dapat menyegel penguasa alam nirwana, dan alam jiwa dapat menyegel yang kuat dari alam hidup dan mati. Ini sungguh menakjubkan. Adapun apakah mencapai kondisi nirwana dapat menyegel kondisi dominasi, dia tidak yakin. Bagaimanapun, orang yang dominan ini terlalu menakutkan, dan tidak mudah untuk berurusan dengan penguasaan kekuatan hukum langit dan bumi. Tetapi meskipun demikian, teknik penyegelan bintang ini juga merupakan keberadaan membombardir langit. Nak, kamu harus khawatir tentang cara keluar dulu, pintu masuk gua ini hilang. Dan sekarang kita berada di bawah tanah. Saat ini, suara longgan terdengar. Jumlah. Daniel terkejut sesaat, dan kemudian membuka mata perspektifnya untuk memindai, dan menemukan bahwa mereka benar-benar berada di bawah tanah, dan jalan di luar istana telah benar-benar runtuh dan menghilang. Dapat dikatakan bahwa sekarang Daniel benar-benar terjebak sampai mati di istana ini, dan tidak mudah untuk keluar. Mungkinkah aku harus terjebak di sini untuk mati? Daniel tertegun sejenak, dan meninju istana dengan keras, kekuatan yang mengerikan meledak, tetapi istana itu tidak rusak sama sekali. Aku pergi, aku bahkan tidak bisa menghancurkan istana ini, jadi bagaimana aku bisa keluar? Daniel meringkuk bibirnya dengan ekspresi tak berdaya.
Guru, ada lagi. Itu adalah binatang suci, dengan bantuannya, seharusnya bisa keluar. Bintang berbicara. Binatang suci. Daniel tampak terkejut. Di mana? Daniel mengamati istana dengan mata perspektifnya, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Kamu singkirkan tubuh leluhur Saturn Desolation dan kamu akan melihatnya, kata bintang-bintang. Segera, Daniel melangkah maju dan memasukkan tubuh leluhur kehancuran selatan ke dalam cincin Shura. Segera setelah tubuh leluhur Saturn Desolation menghilang, istana mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian aura menakutkan meletus dari istana, menjatuhkan Daniel di tempat, dan cahaya menyilaukan bersinar. Saat cahaya menghilang, Daniel melihat binatang emas yang sangat besar muncul di depan tubuh leluhur Saturn Desolation. Kelihatannya seperti sapi di bumi, tetapi lebih besar dan lebih besar dari sapi di bumi, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning keemasan, lebih kuat dan luar biasa, memancarkan kekuatan suci yang kuat. Jelas itu adalah binatang suci. Dan kekuatannya sangat menakutkan, telah mencapai tingkat ke-9 dari alam hidup dan mati, dan hanya satu langkah lagi dari menerobos binatang buas dan menjadi kekuatan alam master. Ada formasi tingkat 9, tidak heran aku tidak menemukannya. Daniel memandangi binatang suci itu, dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa alasan mengapa binatang suci itu tidak muncul sebelumnya sepenuhnya karena ia disembunyikan oleh formasi tingkat 9, dan tubuh leluhur dari hutan belantara selatan adalah tertutup pusat formasi. Karena itulah Daniel tidak pernah menemukan bahwa masih ada binatang suci di sini, jika Sing Sing tidak mengatakannya, dia tidak akan mengetahuinya sama sekali. Mengaum. Pada saat ini, binatang suci seperti banteng emas meraung langsung ke arah Daniel, matanya sebesar lonceng tembaga bersinar dengan ganas dan menatap Daniel, dan tubuhnya dipenuhi aura yang sangat menakutkan. Binatang suci macam apa ini? Daniel menatap binatang suci itu, matanya menyipit, dengan tatapan waspada. Ini adalah banteng emas, binatang suci yang sangat kuat. Jika mencapai kedewasaan, ia memiliki peluang besar untuk berubah menjadi binatang dewa, memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Kata Longgan langsung. Banteng emas, ini sangat tepat. Daniel mengangguk. Namun, banteng emas ini telah bertahan selama ratusan ribu tahun dan belum berubah menjadi binatang suci. Meskipun vitalitas binatang ini lebih kuat dari seorang pejuang, sekarang di akhir hidupnya, dan aku takut itu tidak akan hidup lama. Longgan berbicara. Tidak mungkin. Daniel berkata dengan sedikit kekecewaan, dia masih ingin menguasai binatang suci ini dan menjadikannya penolong yang hebat baginya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah sapi yang sekarat. Tuan, jangan khawatir, merupakan berkah bagi banteng emas ini untuk bertemu tuannya, dan ia tidak akan mati. Sing Sing berkata dengan percaya diri. Mengaum. Pada saat ini, lembu emas itu tiba-tiba meraung ke arah Daniel, dan tubuhnya yang besar menyerbu ke arah Daniel, dengan kekuatan mengerikan menyebar, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan ganas. Tuan, pindahkan menara Huangtian, kata bintang tajam. Bagus. Daniel mengangguk, dan langsung mendorong keluar pagoda Huangtian. Boom. Banteng emas yang menakutkan ini bertabrakan dengan menara Huangtian dengan dampak yang mengerikan, dan terdengar raungan keras di tempat itu, dan banteng emas itu terbang mundur, dan menara Huangtian adalah Wensi, jangan bergerak. Bab 1913. Sangat menakjubkan. Daniel menghela nafas. Setelah itu, segel kuno langit berbintang juga terbang langsung dan mendarat di banteng emas, melepaskan kekuatan menakutkan ke arah banteng emas untuk menindasnya.
Tuan, lakukan teknik kontrak jiwa, kata bintang. Segera, Daniel dengan cepat melakukan teknik kontrak jiwa pada banteng emas. Meskipun banteng emas ini adalah binatang suci, ia memiliki kekuatan hidup dan mati tingkat ke-9. Namun, di bawah tekanan segel kuno di langit berbintang, tidak ada peluang untuk melawan sama sekali. Mereka hanya bisa dipaksa untuk menerima kontrak jiwa Daniel dan menjadi hewan peliharaan spiritual Daniel. 10 menit kemudian, Daniel akhirnya menguasai banteng emas itu. Banteng emas menggeram rendah pada Daniel, dan berlutut tepat di depan Daniel, terlihat sangat patuh. Guru. Segera setelah itu, sebuah suara yang sederhana dan jujur terdengar di benak Daniel. Kamu adalah banteng emas. Daniel memandangi banteng emas itu. Semua binatang suci dapat mengucapkan kata-kata manusia, dan ketika mereka mencapai tingkat binatang suci, mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Itu benar, tuannya adalah aku. Banteng emas berbicara. Meniu, apakah ada cara bagimu untuk membawaku keluar? Daniel memandangi banteng emas itu dan berkata, Oke, tuan, tunggu. Banteng emas mengangguk, lalu cahaya keemasan melonjak dari banteng emas, memancarkan aura yang menakutkan. Daniel mundur beberapa langkah lagi dan lagi, menatap banteng emas. Boom! Detik berikutnya, banteng emas naik langsung ke langit, dan tubuh emasnya yang besar membombardir istana. Istana yang sangat kokoh di tempat itu diledakkan olehnya, pada akhirnya, banteng emas menembus gua dengan cara yang paling kuat dan langsung. Aku akan pergi, sangat brutal dan kuat, kata Daniel dengan ekspresi terkejut. Sapi emas adalah yang terbaik dalam kekuatan dan tubuh fisik. Jika ia benar-benar menunjukkan kekuatannya, kekuatan murninya cukup untuk bersaing dengan penguasa alam dominasi. Tubuh fisiknya 1 atau 2. Longgan berbicara. Luar biasa. Daniel mengatakan sesuatu, bergegas keluar dari lubang yang ditusuk oleh banteng emas, dan segera datang ke tanah, dan matahari muncul kembali, sementara banteng emas berdiri di samping, dengan banteng emas di tubuhnya, cahaya telah memudar. Akhirnya keluar. Daniel meregangkan pinggangnya. Ngomong-ngomong, Sing-Sing, kamu bilang kamu bisa menjaga banteng emas ini tetap hidup. Apa yang harus kamu lakukan? Daniel tiba-tiba berkata, banteng emas ini sangat kuat. Daniel tentu saja tidak ingin dia mati seperti ini. Lihat tuannya, kata Sing-Sing, lalu segel kuno langit berbintang digantung di atas banteng emas, dan 9 bintang di segel kuno itu mulai bersinar. Segera setelah itu, cahaya biru dari 9 bintang mengalir ke tubuh banteng emas dari segel kuno, dan cahaya biru bintang mengandung kekuatan misterius. Setelah menerima kekuatan yang dilepaskan oleh segel kuno langit berbintang, vitalitas banteng emas yang akan menghilang sepenuhnya dihidupkan kembali, seperti rumput yang akan layu dihidupkan kembali. 10 menit kemudian, segel kuno langit berbintang kembali ke tubuh Daniel. Tuan, sudah selesai. Suara Sing-Sing terdengar lagi, tapi nadanya sedikit lelah. Ada apa denganmu, Bintang? Bastianyi. Feng bertanya tanpa sadar. Bukan apa-apa, hanya untuk meningkatkan vitalitas banteng emas ini, dan menghabiskan sedikit tenaga, tapi tidak butuh waktu lama untuk pulih. Karena aku hanya bisa mengaktifkan kekuatan lapisan pertama dari segel kuno langit berbintang sekarang, itu sebabnya seperti ini. Jika semua 9 lapisan segel kuno langit berbintang diaktifkan, masalah ini tidak akan menghabiskan apapun kekuatan sama sekali. Kata bintang-bintang. Bagaimana saya bisa mengaktifkan 9 kekuatan segel kuno langit berbintang ini? Daniel bertanya. Terserah kamu, Tuan,
untuk bekerja keras, dan yang lain tidak dapat membantumu," kata bintang-bintang. "Terima kasih, Tuan." Saat ini, Banteng Emas memandang Daniel dan berkata, "Sama-sama, kamu adalah hewan peliharaan spiritualku sekarang, jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu mati seperti ini," kata Daniel sambil tersenyum. "Tuan, kekuatan saya terbatas, dan vitalitas Banteng Emas ini telah saya perpanjang selama 10 tahun," kata bintang tajam. 10 tahun? Bukankah itu berarti ia akan mati dalam 10 tahun? Daniel terkejut sesaat. Dalam 10 tahun, selama itu menerobos ke kondisi master dan berubah menjadi binatang suci, itu tidak akan mati. Saya percaya bahwa dengan bantuan tuannya, seharusnya tidak ada masalah dengan Banteng Emas. Evolusi menjadi binatang ilahi dalam 10 tahun. Kata Sing-Sing nakal. "Kamu sangat percaya diri padaku." Daniel tersenyum ringan. "Guru Maha Kuasa." Sing-Sing berkata dengan nada penggemar yang memuja idola. "Ya, aku senang mendengar kata-katamu." Daniel mengangguk setuju, kulitnya tebal sampai tingkat tertentu. "Jumlah? Apa itu?" Kemudian Daniel menemukan sebuah cincin melayang di udara di kejauhan, dan tatapan takjub melintas di matanya. "Apa ini? Pergi dan lihat." Daniel melihat ke arena terapung, sorot keingintahuan melintas di matanya, siap untuk melihatnya. "Tuan, naiklah, aku akan membawamu ke sana." Banteng Emas memandang Daniel dan berkata, "Bagus." Daniel mengangguk, dan menunggang Banteng Emas, dan segera Banteng Emas itu bergegas menuju lokasi cincin itu. Meskipun Banteng Emas hanya berlari di tanah, kecepatannya puluhan kali lebih cepat daripada saat dia mendorong sayap terbangnya untuk terbang di udara, dan juga memiliki perasaan kecepatan dan gairah. Pada saat ini, sekelompok besar orang mulai berkumpul di sekitar platform Qianlong yang ditangguhkan. Ribuan orang berkumpul di sini, dan hampir semua anggota yang berhasil mencapai peringkat naga tersembunyi kehancuran selatan muncul di sini. Orang-orang dari 3 kerajaan, kekuatan sekte Tianhuozong, Yulingmen, dan Wanxiangzong, serta orang-orang dari 4 keluarga besar semuanya datang ke sini. Dapat dikatakan bahwa kekuatan besar dan jenius elit dari Wilderness Selatan berkumpul bersama, dan sosok Lian Chen secara alami ada di sini. Pada hari ketika peringkat Qianlong Hutan Belantara Selatan diselesaikan, pertempuran untuk 10 besar peringkat Qianlong dimulai. Hitungan mundur adalah 3 jam. Pada saat ini, suara halus lainnya datang dari daftar naga tersembunyi di atas kekosongan. Bersaing untuk aturan, masing-masing sesuai dengan kemampuannya sendiri. Setelah itu, 8 kata keluar lagi dari daftar naga potensial, namun 8 kata ini membuat semua orang yang hadir tercengang dan sedikit bingung. Bersaing untuk aturan, masing-masing sesuai dengan kemampuannya sendiri? Bukankah itu berarti tidak ada aturan sama sekali? Jika Anda ingin berada di peringkat 10 besar atau nomor 1 di daftar Qianlong Hutan Belantara Selatan, itu sepenuhnya tergantung pada kekuatan Anda sendiri, dan Anda harus cukup kuat, karena Anda mungkin menghadapi picking tunggal, juga memungkinkan untuk menghadapi pertarungan geng. Bab 1914. Pada saat ini, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas, dan tidak ada yang pertama berada di daftar naga tersembunyi di bawah aturan ini, tidak ada gunanya menjadi yang pertama berada di daftar naga tersembunyi. Itu hanya akan digunakan sebagai target, bahkan jika menang, itu tidak baik, dan orang-orang di belakang akan bergiliran menantang. Kecuali Anda dapat membawanya sepanjang waktu, setidaknya 3 jam hingga waktu peringkat terakhir tercapai, itu tidak berguna sama sekali. Desir. Pada saat ini,
Sesosok tubuh bergegas ke teras Qianlong melayang di udara, berdiri di atasnya. Pria muda ini berotot, berusia 25 atau 16 tahun, dengan rambut merah menyala, memancarkan aura liar dan panas ke seluruh tubuhnya. Aku, Tian Wozong Huoyan, adalah nomor 1 di Southern Wilderness Qianlong ranking hari ini. Aku menginginkannya. Jika kamu tidak menerimanya, ayo bertarung. Pemuda ini langsung melaporkan nama keluarganya dan berteriak, dan dia adalah murid jenius yang dikultivasikan dengan hati-hati oleh sekte Tianhuo. Dia belum pernah bergerak sebelumnya, dan dia hanya menunggu hari ini. Kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi, dan menilai dari penampilannya, jelas bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Memanggil. Pada saat ini, sosok lain datang ke Qianlong Tai, dan orang yang datang adalah seorang pemuda kurus dengan cahaya dingin di matanya, dan tubuhnya juga memancarkan kekuatan tingkat ketiga dari alam jiwa. Yu Lingmen, Du Fei. Pria muda itu memandang Huoyan dan berkata langsung. Kamu ingin bersaing denganku untuk tempat nomor 1 di peringkat naga tersembunyi hutan belantara selatan? Huoyan menatap kejeniusan Yu Lingmen. Tentu saja, siapa yang tidak ingin menjadi nomor 1? Du Fei berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Huoyan menatap Du Fei, meraung, dan bergegas mendekat. Bum bum bum. 1. Semburan raungan terdengar langsung. Huoyan mengerahkan seluruh kekuatannya, melambaikan tangannya, satu demi satu tinju Huoyan meledak ke arah Du Fei, momentumnya melonjak. Api yang menghanguskan dan menakutkan meningkatkan kekuatan serangannya ke tingkat yang lebih tinggi, itu sangat kuat sehingga master jiwa tingkat ketiga biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Namun, Du Fei, sebagai murid Yu Lingmen yang dibudidayakan dengan hati-hati, tentu saja tidak akan dikalahkan dengan mudah. Dengan lambaian tangannya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menampilkan serangkaian gerakan pedang yang indah menuju api. Yan menyerang dan pergi. Kedua belah pihak segera melancarkan pertempuran yang sangat sengit. Anda datang dan pergi di platform Qianlong ini, yang sangat mendebarkan dan mengasyikkan. Untuk memenangkan tempat pertama dalam daftar Qianlong ini, keduanya mencoba yang terbaik. Mendapatkan tempat pertama di peringkat naga tersembunyi hutan belantara selatan bukan hanya suatu kehormatan besar, itu membuktikan bahwa Anda adalah eksistensi terkuat dari generasi muda di hutan belantara selatan, dan Anda juga bisa mendapatkan pilpo nirvana yang tidak bisa Anda dapatkan pada waktu-waktu biasa. Manfaat dari hal tersebut secara alami membuat semua orang ingin mencoba bersaing untuk memperebutkan tempat pertama dalam daftar naga tersembunyi. Tinju Dewa Api. Boom. Huoyan, yang sedang bertarung dengan Du Fei saat ini, tiba-tiba meraung, nyala api yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan nyala api yang menakutkan berubah menjadi kepalan tangan yang menyala-nyala dan langsung meledak ke arah Du Fei. Pukulan ini mengumpulkan kekuatan api yang tak ada habisnya, dan kekuatannya melonjak, cukup untuk sebanding dengan pukulan master tingkat keempat dari alam jiwa. Pukulan yang mengerikan itu langsung meledakkan Du Fei dari daftar Qianlong. Tendang, tendang, tendang. Du Fei jatuh ke tanah, mundur lagi dan lagi, wajahnya pucat, seteguk darah keluar dari sudut mulutnya, dan wajah orang dari Yu Lingmen itu sangat jelek. Adapun orang-orang Tianhuo Song, senyum muncul di wajah mereka. Pria yang ditaksir terlalu tinggi, siapa lagi yang akan muncul? Huoyan meraung dengan semangat tinggi saat ini, matanya dipenuhi dengan kesombongan dan kesombongan. Hanya tingkat ketiga dari alam jiwa yang berani menjadi begitu sombong. Suara dingin dan menghina terdengar, dan kemudian tuan muda dari klan Sikong, Sikong Yuchen, berjalan dengan santai ke panggung Qianlong,
mengenakan jubah putih, dan menatap Huoyan dengan jijik. "Siapa kamu?" Huoyan menatap Sikong Yuchen dan langsung berteriak. "Tuan muda tertua dari klan Sikong, Sikong Yuchen, jika kamu tidak ingin kalah dengan cara yang buruk, keluarlah dengan patuh." Sikong Yuchen memandang Huoyan dengan sikap arogan. "Mencari kematian." Wajah Huoyan menjadi gelap, kilatan amarah melintas di matanya, dan dia bergegas menuju Sikong Yuchen, dengan kekuatan api yang melonjak di sekujur tubuhnya. Sebuah pukulan membawa kekuatan api yang mengerikan dan meledak ke arah Sikong Yuchen. Dengan pukulan ini, Huoyan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyerang, yang cukup kuat untuk dibandingkan dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat 4 di alam jiwa. "Keluar!" Sikong Yuchen berteriak dengan acuh tak acuh, mencubit tangannya, dan melepaskan kekuatan yang kuat dari alam jiwa tingkat keempat dari tubuhnya. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat berubah menjadi cetakan telapak tangan berukuran lebih dari 10 kaki, yang langsung diledakkan oleh Sikong Yuchen. Telapak tangan ini adalah satu set seni bela diri tingkat kekaisaran, dikombinasikan dengan kekuatan penuh Sikong Yuchen di tingkat keempat alam jiwa ilahi. Itu telah melampaui batas yang dapat dimiliki oleh seorang master di tingkat keempat alam jiwa ilahi. Beruang. Gemuruh. Jejak telapak tangan yang menakutkan dan tinju api Huoyan saling menyerang, dan Huoyan mundur lagi dan lagi di tempat, mundur ke tepi platform Qianlong, wajahnya pucat. "Turun!" Pada saat ini, Sikong Yuchen muncul di depan Huoyan, dan cetakan telapak tangan yang mengerikan meledak. Di tempat, Huoyan terlempar dari platform Qianlong, dan dia jatuh ke tanah, batuk sebentar, wajahnya pucat, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. "Siapa lagi yang datang? Cepat, jangan buang waktu." "Tidak, daftar Satar Wilderness Qianlong ini adalah nomor 1, aku menginginkannya." Sikong Yuchen memandang semua orang yang hadir dengan sikap arogan dan berkata, "Memanggil." Pada saat ini, di atas kehampaan, suara menusuk yang tajam bergema. Sinar cahaya seperti meteor menembus kehampaan, dan menembak langsung ke arah Sikong Yuchen. Kecepatannya sangat cepat, saya khawatir akan sulit bahkan bagi master tingkat keempat alam jiwa ilahi untuk memilikinya. Kecepatan. Dan mata Sikong Yuchen juga memadat, wajahnya langsung berubah, dan tubuhnya mundur dengan cepat, tetapi meskipun dia mundur dengan cepat, tapi sinar cahaya seperti meteor ini masih menyapu dadanya, langsung merobek lubang di pakaian di dadanya, dan sinar cahaya seperti meteor ini adalah panah hitam. Melihat pakaian di dadanya terbuka, ekspresi Sikong Yuchen muram. Memalingkan muka, aku melihat sesosok tubuh mengambang di Qianlong Tai, memegang busur berukir hitam besar di tangannya, mengenakan baju besi kulit dan pakaian hitam. Itu adalah Baili Zhao, tuan muda dari klan Baili, dengan tubuh kokoh. Juga mencapai tingkat keempat dari alam jiwa. "Baili Zhao." Sikong Yuchen menatap tajam ke arah Baili Zhao, dan berteriak dengan dingin. "Dengan saya di sini, saya khawatir tidak akan mudah bagi Anda untuk mendapatkan nomor 1 di daftar Qianlong." Baili Zhao berkata dengan acuh tak acuh. "Baili Zhao, kita berdua tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung satu sama lain. Hari ini aku akan melawanmu dengan baik." Sikong Yuchen menatap Baili Zhao dan berkata, "Kamu menghindari panah di tanganku sebelum kamu berbicara," kata Baili Zhao dengan ekspresi acuh tak acuh. "Desir." Segera, Sikong Yuchen bergegas menuju Baili Zhao. "Memanggil. Memanggil. Memanggil." Bab 1915. Memanggil. 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 Memanggil.
Dalam sekejap mata, suara menusuk udara terdengar satu demi satu, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Bailey Zhao menembakkan 7 anak panah hitam dalam sekejap, dan mereka tidak menembak semuanya bersamaan, tetapi secara terpisah, tetapi kecepatan anak panah itu sangat cepat. Ketujuh anak panah hitam ini mengandung kekuatan yang menakutkan, menembus kehampaan dengan suara melengking. Si Kong Yuchen, yang baru saja bergegas, berhenti dengan cepat, dan mengayunkan pedang panjang untuk memblokir panah itu. Mengejar panah angin. Panah Feiyun. Panah gunung patah. Petir. Membunuh panah Chang. Setelah itu, Bailey Zhao menembakkan 5 anak panah dengan kekuatan serangan yang menakutkan lagi, dan serangan yang dibawa oleh 5 anak panah ini tidak kurang dari serangan kekuatan penuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat keempat dari alam jiwa ilahi. Sekarang kelima anak panah itu ditembakkan bersamaan, aura destruktif menyelimuti si Kong Yuchen secara langsung, menyebabkan kulitnya berubah drastis. Boom! Kekuatan gabungan dari 5 anak panah menyapu ke arah si Kong Yuchen, dan aliran udara hampa hancur total dalam sekejap. Kekuatan menakutkan yang meletus ini tidak akan terbendung bagi mereka yang tidak berada di tingkat kelima alam jiwa ilahi. Si Kong Yuchen terlempar keluar dari Qianlong Tai, dia berada di udara, menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan dia mencengkeram dadanya, menatap Bailey Zhao dengan ekspresi ketakutan. Aku tidak menyangka panahanmu mencapai puncak seperti itu. Aku yakin. Si Kong Yuchen memandang Bailey Zhao dan berkata dengan suara berat, lalu jatuh ke tanah. Ribuan orang yang menonton di tempat kejadian menyaksikan Bailey Zhao menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan hanya dengan busur dan beberapa busur dan anak panah, dan mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Namun, tidak ada yang datang untuk menantang Bailey Zhao, jika dia tidak berada di tingkat keempat alam jiwa ilahi, dia bahkan tidak perlu berpikir untuk menantang Bailey Zhao, jika dia pergi, wajahnya akan dipukuli. Desir. Tiba-tiba, sebuah afterimage tiba-tiba muncul di Qianlong Tai, bergegas menuju Bailey Zhao dengan kecepatan yang melebihi batas master tingkat keempat dari alam jiwa ilahi. Di mata semua orang, hanya afterimage kabur yang bisa dilihat. Tidak bisa melihat sosok orang lain dengan jelas. Wajah Bailey Zhao berubah, dan dia menarik busur dan anak panahnya dalam sekejap, dan panah yang menakutkan melesat ke depan. Pada akhirnya, afterimage menampilkan teknik gerakan yang sangat hantu, seperti hantu, dan bahkan menghindari panah Bailey Zhao. Segera, ekspresi Bailey Zhao membeku, dan dia menembakkan 3 panah menakutkan lagi secara berurutan. Hanya saja mereka semua dihindarkan oleh gerakan lawan yang sangat hantu. Pada saat ini, afterimage yang tidak bisa dilihat dengan jelas ini muncul di depan Bailey Zhao, dan cetakan telapak tangan hitam langsung membombardirnya. Pada jarak sedekat itu, Bailey Zhao tidak bisa lagi menembakkan panah, dan langsung mengayunkan busur hitam besar di tangannya dan meledakkannya ke arah telapak tangan hitam lawan. Ledakan. Guntur tumpul terdengar, dan gelombang energi menakutkan dilepaskan Bailey Zhao mundur lagi, dan sosok lawan juga mundur selangkah. Wajahnya akhirnya muncul di depan semua orang, itu adalah seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jaket hitam, dengan ekspresi wajah yang dalam dan suram. Yu Qi Tianming. Bailey Zhao menatap pemuda di depannya, dan berteriak bahwa pihak lain adalah Yu Qi Tianming, tuan muda dari klan Yu Qi, yang juga merupakan master tingkat keempat dari alam jiwa. Kakak Bailey, lama tidak bertemu. Yu Qi Tianming memandang Bailey Zhao dan sedikit tersenyum. Yu Qi Tianming, langkah hantu Tianming Anda semakin indah, dan Anda benar-benar dapat bersembunyi. Beri aku banyak anak panah.
Bailey Zhao memandang Yu Qi Tianming dan berkata, "Terima kasih atas pujiannya, hari ini saya akan melihat apakah itu kecepatan panah Anda atau kecepatan langkah hantu Tianming saya." Yu Qi Tianming tersenyum main-main, mengayunkan tubuhnya, dan langsung mengeluarkan serangkaian bayangan dan bergegas menuju Bailey Zhao, yang menembakkan panah yang menakutkan dan cepat satu demi satu. Namun, Yu Qi Tianming menghindari mereka semua, dan keduanya memulai pertarungan mengejar yang sangat sengit, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. "Melihat kalian berdua berkelahi seperti bukan apa-apa." Pada saat ini, teriakan dingin terdengar, dan Lin 11, Pangeran Kerajaan Batu Hitam, bergegas ke Qianlongtai. Tapi saat ini, Lin 11 mengenakan lapisan pakaian hitam seperti baju perang, memegang tombak hitam tebal, memancarkan aura yang tak tertandingi. Setelah menerima warisan dari nenek moyang Kerajaan Batu Hitam, kekuatan Lin 11 melonjak ke tingkat keempat alam jiwa. Melihat Lin 11 bergegas kering, Yu Qi Tianming dan Bailey Zhao semua memandangnya serempak. "Karena mengganggu Yaxing dari dua pertarungan kita, apakah kamu tahu bahwa kamu pantas mati?" Yu Qi Tianming menatap Lin 11 dengan ekspresi muram, hawa dingin memancar dari seluruh tubuhnya. "Tidak pasti siapa orang yang mati itu." Lin 11 berteriak dengan nada menghina, dengan sedikit nada mendominasi dan liar. "Memanggil." Bailey Zhao menembakkan panah hitam yang menakutkan ke arah Lin 11. Bang! Lin 11 tidak bergerak, panah hitam menembaki baju perang hitam di tubuhnya, tetapi akibatnya terdengar suara dentang yang jelas. Panah ini, yang cukup untuk membunuh Master Realm Jiwa Ilahi tingkat keempat, tidak menembak baju besi hitam, yang benar-benar mengejutkan. Ketika Bailey Zhao menyaksikan adegan ini, ekspresinya juga terkonsentrasi, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Tampaknya pertahanan baju besi hitam ini memang cukup kuat. Hahaha. Lin 11 tertawa, dan bergegas menuju Bailey Zhao, sama sekali mengabaikan serangan panah lawan, melambaikan bayangan tombak di tangannya, seperti naga hitam yang menyerang Bailey Zhao. Bailey Zhao paling baik dalam panahan, tetapi ternyata tidak efektif melawan Lin 11, mengurangi efektivitas tempurnya hingga lebih dari setengahnya. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin gerakan, Lin 11 mampu menyapunya di bawah senjata dan langsung kalah. Pada saat ini, Yu Qi Tianming bergegas ke arahnya dengan sosok hantu, memegang kapak hitam panjang di tangannya, dan ketika dia menyerang dengan kapak itu, angin dingin yang kuat menyapu dirinya. Ledakan! Tombak hitam dan kapak panjang terbanting bersamaan, dan terdengar suara tumbukan yang keras, dan keduanya mundur, lalu bertarung dengan sengit lagi. Bum bum bum! Serangkaian suara pertempuran bergema, meskipun Yu Qi Tianming berjalan seperti hantu, kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Tapi Lin 11 secara bertahap mendapatkan keunggulan dengan mengandalkan baju perang hitam yang bisa menahan serangan penuh dari master tingkat keempat dari alam jiwa ilahi dan tombak hitam dari senjata kekaisaran tingkat tertinggi. Baik baju besi hitam dan tombak hitam diperoleh Lin 11 sebagai warisan, dan mereka sangat kuat dengan kekuatannya dikombinasikan dengan baju besi hitam dan tombak hitam, master tingkat keempat alam jiwa bukanlah tandingannya di semua. Ledakan! Sebuah tembakan ditembakkan dengan ganas, mengenai kapak Yu Qi Tianming, menyebabkan dia mundur berulang kali. Tembak naga! Lin 11 berteriak keras, dan tombak di tangannya melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi naga hitam dan bergegas keluar, meledak dengan kekuatan yang menakutkan, meledakkan Yu Qi Tianming dari Qianlongtai di tempat.